Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi berikutnya dari kuliah metode analisis numerik, ya, yaitu mengenai optimasi yang berdasarkan metode numerik atau numerical optimization. Ya. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan mengawali dulu dengan optimasi untuk satu variabel, ya, seperti apa yang dimaksud dengan optimasi satu variabel nanti akan kita jelaskan. Nah, seperti kita ketahui bahwa optimasi banyak digunakan, ya, dalam hal-hal yang bersifat teknik, terutama di prodi teknik kimia ini, ya, sebagaimana suatu teknikan itu, ya, tujuan utamanya adalah untuk melakukan optimasi terhadap suatu proses atau terhadap sistem, ya, atau terhadap kerja suatu unit, ya, di pabrik misalkan, untuk mendapatkan, ya, mendapatkan parameter operasi yang optimum yang sesuai dengan tujuan operasional dari pabrik tersebut. Nah, terkait dengan optimasi kita perlu memahami beberapa pengertian, ya, beberapa definisi dari hal-hal yang terkait dengan kegiatan optimasi. Nah, perlu kita ketahui sendiri bahwa optimasi itu, ya, itu adalah suatu proses atau suatu langkah-langkah atau suatu metode yang berfungsi untuk mencari suatu kondisi yang optimum. Ya. Kondisi yang optimum itu apa? Yaitu kondisi yang dapat memaksimalkan atau meminimalkan suatu variabel terikat, ya, atau suatu variabel yang menjadi tujuan. Nah, biasanya variabel tersebut disebut sebagai objective function, ya, atau fungsi tujuan. Ya, jadi optimasi itu adalah suatu proses untuk mencari kondisi yang optimum. Nah, kondisi yang optimum adalah suatu kondisi yang dapat memaksimalkan atau meminimalkan suatu variabel. Ya. Nah, kemudian variabel atau objective function, atau fungsi tujuan itu apa? Ya, jadi fungsi tujuan atau objective function itu adalah suatu hubungan matematis, ya, bisa dinyatakan secara matematis, atau hubungan fungsional, ya, atau hubungan antar fenomena yang menghubungkan suatu variabel terikat yang biasanya menjadi target terhadap variabel bebas. Nah, variabel bebas itu biasanya dinyatakan sebagai variabel keputusan atau decision variable, atau bisa juga sebagai kondisi parameter operasi, ya, itu adalah objective function. Nah, kemudian apa itu decision variable atau variabel keputusan? Yaitu suatu variabel yang dapat kita kendalikan, atau suatu parameter atau suatu variabel atau suatu kondisi operasi yang bisa dikendalikan, bisa diatur, bisa diubah-ubah, yang besarannya itu akan mempengaruhi nilai dari suatu objective function atau suatu dependent variable tadi. Ya. Jadi jika kita bisa nyatakan bahwa objective function itu adalah variabel terikat, maka variabel bebasnya adalah decision variable yang bisa kita ubah-ubah. Kemudian pengertian keempat itu adalah constraint atau batasan. Ya. Constraint itu adalah suatu batasan nilai yang mana suatu decision variable, ya, atau suatu independent variable itu tidak boleh melebihi batasan tersebut, ya, karena suatu kondisi, ya, atau suatu ketentuan, ya, atau suatu aturan. Nah, biasanya constraint ini nanti yang menjadi membatasi atau kemudian menspesifikkan dari problem optimasi tersebut. Nah, untuk lebih mudahnya kita contohkan, misalkan kita sebagai seorang insinyur diminta untuk mengoptimalkan, yang melakukan optimasi terhadap ukuran pipa yang akan digunakan untuk mengalirkan fluida, baik di pabrik maupun fluida transmisi, ya, antar unit operasi atau antar pabrik misalnya. Nah, secara umum, ya, problem optimasi
terhadap ukuran pipa itu dapat dinyatakan seperti pada grafik berikut ini, ya. Yang menjadi variabel terikat itu biasanya adalah biaya, variabel terikat adalah biaya, total biaya, ya, cost atau total biaya ini baik terkait dengan investasi, ya, atau nanti terkait dengan biaya operasi, operating expenditure, ya. Jadi total biaya baik untuk pemasangan pipa dan juga untuk pengoperasian pipa tersebut. Nah, grafik untuk suatu OPEX dan juga CAPEX untuk biaya pemasangan pipa terhadap ukuran pipa itu biasanya bentuknya seperti ini, ya. Ada suatu titik minimum di situ. Yang mana ini tentu dihitung dari untuk pipa yang lebih kecil, ya nanti CAPEX-nya berapa, terus kemudian biaya operasinya berapa. Biaya operasinya tentu terkait dengan biaya untuk mengalirkan fluida melalui pipa tersebut, ya. Nah, bentuknya seperti ini. Nah, ini ya yang dihitung untuk tiap diameter pipa ini yang disebut sebagai objective function, ya, atau fungsi tujuan. Yaitu suatu fungsi yang menunjukkan hubungan antara diameter pipa terhadap biaya total, baik investasi maupun biaya operasi. Nah, kemudian biaya ini yang disebut sebagai objective function atau target. Nah, dalam suatu operasional pabrik tentu kita menginginkan biaya yang seminim mungkin, ya. Untuk suatu kondisi kita menginginkan biaya seminim mungkin, ya. Nah, kemudian ya untuk biaya ini kita diminta menentukan berapa diameter pipa yang akan dipilih, ya. Tentu pemilihan diameter pipa itu merupakan suatu hal yang bisa kita atur, ya, bisa kita kendalikan, bisa dikendalikan, ya, sesuai dengan kebijakan atau hasil dari optimasi. Nah, ini yang disebut sebagai decision variable. Ya, kemudian yang menjadi constraint tentu banyak, ya, untuk problem optimasi pipa ini. Pertama, contoh yang terkait dengan ukuran pipa adalah ukuran pipa yang tersedia. Nah, maka nanti dalam optimasi kita tidak boleh melebihi ukuran pipa ini. Atau misalkan menjadi constraint lagi adalah ya operasional pipa itu dijalankan untuk suatu kondisi misalkan laju alir, ya, dijalankan untuk kondisi laju alir itu sama dengan misalkan 10 ton per jam. Ya, ini juga menjadi constraint, ya. Atau constraint lain, misalkan untuk kondisi tekanan outlet itu adalah 4 bar. Ini juga constraint. Ya, jadi kondisi-kondisi terkait dengan operasional pipa tersebut itu menjadi constraint, ya. Nah, itu yang beberapa pengertian terkait dengan optimasi. Tentu dalam optimasi yang real, ya, tidak hanya satu decision variable, ya, atau mungkin juga tidak untuk pemilihan objective function juga tidak hanya satu. Mungkin di awal terkait dengan biaya, atau mungkin terkait dengan jarak yang terpendek, misalnya, ya, karena harga tanah mahal sehingga kita perlu mengoptimalkan jarak terpendek dan lain sebagainya, ya. Tapi untuk pengertian awal ini yang perlu dipahami. Nah, untuk bidang teknik kimia beberapa permasalahan optimasi, ya, yang sering ditemui sebagai contoh di sini perancangan pipa ataupun juga peralatan penukar panas yang menghasilkan efisiensi maksimum. Nah, berarti yang dimaksimumkan ini yang menjadi
objective function, ya. Desain pipa, pompa dan juga transfer agreement misalkan terkait dengan ukurannya, ya, atau terkait dengan delta pressure, ya, atau terkait dengan delta temperatur, ya, yang menghasilkan efisiensi maksimum itu bisa dikendalikan. Kemudian perancangan sistem, ya, wastewater treatment atau pengolahan air limbah untuk memenuhi water quality standard, ya, atau standar baku mutu air, ya, of least cost. Berarti di sini yang menjadi objective function adalah biaya. Kita ingin meminimalkan biaya, tetapi constraint-nya adalah, ya, biaya sekecil mungkin dalam kondisi air hasil pengolahannya tetap memenuhi baku mutu. Maka ini menjadi constraint. Yang dirancang apa? Misalkan ukurannya, ya, apakah menggunakan yang besar atau yang kecil, ya. Kemudian juga misalkan waktu tinggalnya dan lain sebagainya. Kemudian optimal planning and scheduling, ini biasanya untuk sistem pabrik yang batch, ya, batch proses. Nah, ini juga dioptimalkan yang menghasilkan waktu total proses itu yang seminim mungkin, ya. Kemudian juga optimal pipeline network, sistem jaringan pipa, ya, tadi juga bisa terkait dengan biaya. Inventory control, ya, atau pengendalian barang barang bahan baku, kemudian juga produk dan lain sebagainya. Kemudian terkait dengan rencana maintenance yang meminimalkan biaya. Jadi ketika perbaikan, ya, rencana perbaikan itu semakin sering, maka biaya perbaikan akan membengkak. Tetapi potensi shutdown karena kerusakan peralatan bisa ditekan. Nah, di situ perlu dioptimalkan berapa kali maintenance yang paling optimal, sehingga total biaya yang dapat menurunkan biaya maintenance sekaligus tidak membuat potensi terjadinya shutdown itu tinggi dan lain sebagainya. Sangat banyak problem optimasi yang mungkin ditemukan. Nah, adapun terkait dengan constraint atau batasan dalam pelaksanaan optimasi, ya, misalkan suhu maksimum, ya, batas laju alir, ya, kemudian juga maksimum conversion, ya, ini misalkan ketika reaksinya adalah reversible. Kemudian juga kemurnian produk, ya, kekuatan material, ya, terkait dengan perancangan mekanika perawatan, ya, dan lain sebagainya. Sangat banyak problem optimasi dan juga constraint yang akan ditemui. Nah, dalam hal optimasi, ya, optimasi itu bisa berbagai macam. Bisa berupa maksimasi, ya, memaksimalkan objective function untuk menghasilkan suatu objective function yang maksimum. Contoh di sini kita mengoptimalkan panjang reaktor, ya, yang menghasilkan selektivitas maksimum, misalkan untuk kondisi reaksi jamak, ya, multiple reaction. Nah, jika panjang reaktor terlalu tinggi, ya, mungkin konversi reaksi akan tinggi, tetapi hasil produk sampingnya juga akan semakin tinggi. Jika terlalu rendah, mungkin selektivitasnya produk sampingnya masih sedikit, tetapi konversi reaksinya juga masih kecil, jadi ada panjang timbul. Nah, untuk kasus minimasi, untuk menghasilkan nilai minimum dari objective function, tadi contoh untuk ukuran pipa yang meminimalkan biaya total, ya, itu untuk suatu perancangan pipa. Nah, ada juga kasus optimasi yang mana objective function-nya itu sifatnya multimodal, ya. Jadi ada lokal maksimum,
Ya, ada global maksimum. Ini tentu untuk proses optimasi yang kompleks ya, yang melibatkan suatu hubungan yang kompleks antara objective function dan parameter. Nah, ini nanti terkait dengan metode yang digunakan ya. Jadi untuk lokal maksimum di antara nilai decision variable yang ada di sini dia memang paling tinggi, tetapi sebenarnya masih ada yang lebih tinggi. Nah, kemudian untuk kasus multivariabel ya, tentu nanti parameternya menjadi multidimensi ya, tidak hanya satu variabel. Contoh di sini untuk kasus dua variabel ya, maka bentuk objective function dapat kita nyatakan seperti seperti bukit ya, misalkan sebagai bukit di mana sumbu X dan sumbu Y itu adalah parameter atau decision variable, sedangkan tugas dalam optimasi adalah mencari di mana puncak bukitnya pada titik X dan Y berapa. Atau kalau dinyatakan dalam peta kontur ya, yang mana untuk satu kontur ini menyatakan ketinggian yang sama ya untuk bukit ini, maka kita ingin mencari di titik mana yang memiliki kontur tertinggi ya, di sini. Nah, jika kita ingat kembali materi di matematika atau di kalkulus 1 ya, bahwasanya suatu fungsi itu ya, atau nilai ekstrim dari suatu fungsi itu diperoleh pada saat turunan pertama dari fungsi itu sama dengan 0. Jadi ketika kita memiliki nilai ekstrim, ya, apakah itu nilai ekstrim maksimum atau nilai ekstrim minimum, itu biasanya diperoleh pada kondisi turunan pertama fungsi itu sama dengan 0. Sehingga dari sini ya nanti dapat kita kaitkan bahwa pencarian titik maksimum atau titik minimum atau titik ekstrim itu sama saja kita mencari pada X berapa yang menghasilkan derivatif atau turunan pertamanya itu sama dengan 0, atau sama saja dengan metode pencarian akar dari turunannya. Ya, jadi fungsi ini kita turunkan, dia cari nilai turunannya f aksen X, kemudian kita cari akarnya. Ini sama saja untuk mencari nilai ekstrim, baik itu maksimum atau minimum. Nah, untuk kasus optimasi satu variabel, banyak metode-metode yang bisa digunakan. Ya. Mulai dari metode yang tidak sistematis, ya, dengan trial error, ya, coba-coba hingga diperoleh nilai yang maksimum, atau metode yang sistematis dengan suatu algoritma yang sistematis. Nah, di sini akan kita contohkan ada 3 metode. Yang pertama adalah metode golden section, ya. Kemudian yang kedua adalah metode Newton, dan yang ketiga adalah metode interpolasi kuadrat. Nah, untuk metode golden section, ya, secara ide sama dengan metode bisection pada pencarian akar, yaitu untuk menggunakan dua tebakan awal, kemudian mengambil nilai berikutnya yang kemudian diiterasi. Ya. Mengambil nilai tebakan berikutnya kemudian diiterasi. Namun, di sini digunakan suatu rasio khusus, yaitu G, di mana G itu kita definisikan seperti ini. Ya. Akar 5-1/2 atau 0,618. Kenapa kita pilih rasio ini? Ya, karena kita ingin melakukan pencarian iterasi itu ya untuk tiap langkahnya cukup sekali. Jadi di sini dirancang sehingga jarak antara dua titik tebakan pada iterasi pertama dan iterasi berikutnya itu rasionya selalu sama. Jadi misalkan pada iterasi pertama XL dan XH memiliki jarak L0, pada iterasi kedua memiliki jarak L1 dan pada iterasi berikutnya memiliki jarak L2, perbandingan antara L1 terhadap L0 dan L2 terhadap L1 itu selalu konstan. Ya. Tujuannya apa? Agar untuk tebakan berikutnya kita cukup menghitung satu kali saja. Nah, dalam pelaksanaannya nanti
kita gunakan dua tebakan, ya, tetapi dengan syarat dua tebakan itu harus mengupdate nilai maksimumnya, ya, atau nilai optimumnya di sini. Nah, seperti apa algoritmanya? Ya, jadi secara teks ya kira-kira seperti ini. Pertama kita perlu mendefinisikan dulu objective function dan juga batas errornya. Langkah berikutnya adalah kita tetapkan dua tebakan awal ya dengan syarat mengupdate nilai optimum yang nilainya belum kita tahu, yang di sini adalah x optimum. Kemudian kita hitung nilai golden ratio, yaitu seperti yang didefinisikan tadi. Nah, selanjutnya adalah kita mencari nilai dua tebakan berikutnya, ya. Dua dulu ya, setelah pada iterasi pertama kita hitung dua tebakan, setelah itu baru menghitung satu, dan seterusnya. Oke, nah jadi secara visual ya kira-kira seperti ini. Kita memiliki XL dan XH, kemudian kita hitung X1, di mana X1 ini kita definisikan XH dikurangi D, ya, di mana D adalah G, golden ratio, dikalikan jarak antara XL dan XH pada iterasi pertama. Ya, dari ini ya XH dikurangi D, kita peroleh nilai X1 di sini. Ya, kemudian nilai X2 dengan rumus XL plus D. XL plus D. Kita peroleh di sini. Nah, selanjutnya yang dilakukan adalah kita bandingkan nilai fungsi untuk X1 dan X2. Ya, kita bandingkan. Untuk kasus maksimasi, maka kita ingin mempertahankan nilai yang lebih tinggi. Ya, kita ingin mempertahankan nilai yang lebih tinggi. Jadi di sini contoh jika fx1 lebih besar dari fx2, ya, maka untuk kasus maksimasi untuk kasus di sini fx1 lebih besar dari fx2, yang akan kita pertahankan adalah yang X1-nya ya. Jadi nanti XH ini akan bergeser ke X2 ya. Jadi visualnya seperti ini. Yang di sini akan kita hilangkan ya. Dan untuk kasus fx1 atau y1 lebih besar dari x2, maka nanti XH X2 akan menjadi XH, atau sini XH sama dengan X2. Dan X1 akan menjadi X2 akan menjadi X1 akan menjadi X2 ya. X2 akan menjadi XH dan X1 menjadi X2. Selanjutnya yang kita hitung adalah X1. Sebaliknya jika ketemunya di sini ya, jika X1 kurang dari X2, maka yang kita ambil, kita geser adalah XL. Ya, XL kita geser. Contoh, ya, jika ini kita selanjutnya kita hitung X1. Nah, X1 di sini nilai fungsinya lebih kecil dari fx2, maka kita geser. XL akan menggantikan X1. Nah, seperti itu. Dan seterusnya. Dan kira-kira seperti itu sampai nilai error, yaitu jarak antara XL dan XH, absolutnya itu kurang dari batas error. Oke. Nah, selanjutnya untuk metode Newton, analog dengan metode Newton-Raphson pada pencarian akar. Tetapi tadi bahwa di kasus optimasi ini, maka yang dicari adalah akar dari turunan pertamanya. Nah, kita analogikan untuk metode Newton-Raphson, di mana di metode Newton-Raphson xn sama dengan xi dikurangi fxi dibagi f aksen xi. Nah, untuk metode Newton optimasi, karena yang kita cari adalah akar dari turunannya, maka yang menjadi pembilang di sini adalah turunan pertamanya, sedangkan jadi pengikut adalah turunan keduanya. Sehingga kita perlu mendefinisikan fungsi untuk turunan pertama dan turunan
kedua. Nah, keduanya bisa dihitung baik secara analitik jika fungsinya sederhana atau secara numerik, ya bisa menggunakan finite difference. Nah, untuk metode ini cukup menggunakan satu tebakan awal, dan secara umum metode ini memiliki kecepatan konvergensi yang lebih baik dibandingkan metode golden section. Ya, tetapi jika tebakan awalnya tidak cukup dekat dengan nilai optimumnya, akan memberikan hasil yang divergen. Jadi disarankan untuk mengambil nilai tebakan awal yang tepat. Nah, algoritmanya tentu pertama adalah mendefinisikan untuk fungsi objective function, kemudian turunan pertama dan juga turunan keduanya. Kemudian memilih tebakan awal selama, kemudian menggunakan while selama error ini lebih besar dari batas errornya, maka dilakukan iterasi, ya, di mana kita mencari nilai xn. Selanjutnya dicari nilai errornya dan diperbarui iterasinya sampai diperoleh error yang lebih kecil dari batas error. Jadi di sini yang kita cari akarnya dari xi, kemudian menggunakan rumus ini kita peroleh tebakan berikutnya di sini xn. Ya. Ini dari xn kita hitung berikutnya ketemu lagi xn di sini dan seterusnya. Nah, untuk metode interpolasi kuadrat, ya, maka idenya adalah kita gunakan tiga tebakan awal, kemudian dihitung formula interpolasi kuadrat dari ketiga titik tersebut. Kemudian dari persamaan kuadrat yang diperoleh, ya, dicari nilai maksimumnya. Nah, titik maksimum yang diperoleh tersebut kita namakan dengan x3, ya, dengan x3. Kemudian selanjutnya dilakukan eliminasi dari tebakan. Nah, di sini untuk mengeliminasi, ya, kita dapat dengan cara mengurutkan, ya, misalkan untuk x0 itu adalah nilai tebakan yang nilai fungsinya paling rendah. Berikutnya berurutan x1 dan x2 hingga x3, ya. Yang nilai tebakan memiliki nilai fungsi paling rendah untuk kasus maksimasi kita kita hilangkan dan kemudian dilakukan update tebakan, ya. Nah, kemudian diiterasi sampai nanti antara x1, x2 dan x3 itu jaraknya semakin kecil mengerucut ke satu nilai. Ya, itu adalah tiga metode optimasi, ya, tiga metode optimasi untuk satu variabel. Nah, nanti akan kita tunjukkan contoh soalnya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.